lihat Nia ya, kamu tuh saking kepeletnya ini, kamu tuh bisa keluar uang banyak gitu loh. Bisa beli ini, beli itu, beli baju, beli ini, beli. Kamu terakhir kan beliin handphone kan? Iya. Tuh kan. Aduh. Astaga. Dan 2 tahun terakhir kamu pertahanan laki-laki yang seperti ini dan kamu ngelawan ibu kamu. Dan setahun belakangan bahkan kamu nggak perhatiin ibu kamu, nggak nafkahin ibu kamu lagi. Iya. Apa sih yang bisa diharapin dari dia tuh ya? Dia tinggal gini aja minta. Kalau ilmunya habis, dia ngecas ke sana lagi. Terakhir, Berarti kuat apa banget yang mau ya. kamu sampaikan buat ibu kamu nih ya? Ma, aku kemarin nggak sampai segitu. Maafin aku ya. Dia. Aku minta maaf sama mama. Roy ada yang mau disampaikan? Iya, sekalian saya penutupan. Untuk menghilangkan peletnya juga gimana nih? Maafin aku ya. Iya dong ya, Mama juga Jadi minta saya mau maaf. tekankan sekali lagi, jadi cleansingnya. Demi kebaikan kamu, Nak. Iya, baik. Saya ingin Nia untuk di cleansing. Sekarang kita fokus ke Nia bagaimana menghilangkan pengaruh, ya. Jadi saya ingin ini di cleansing. Kamu ambil daun bidara Cina, lalu kemudian ditumbuk atau di blender, lalu masukkan ke dalam, tepok di muka, dan plus kedua, kamu beli garam yang ada di market apa tuh yang kasar, yang warna-warni, garam wangi yang kasar, itu aja sih. Ya kamu bisa cari di pasar Kalau ya. bisa cari, itu untuk menetralkan energi negatif juga buat pemirsa di rumah juga. Kalau misalnya ada sesuatu yang aneh atau angker dan segala macam, garam Himalayan yang itu yang wangi banget itu bisa menjadi alternatif untuk mengusir hantu. Diapain, Roy? Ditabur. Yang garam dibuat mandi. Dicampur air ya. Iya, betul sekali. Seperti itu. Oke. Dengan demikian kasus ini saya tutup dengan kebahagiaan. Akhirnya Nia kembali ke pangkuan ibunya. Terima kasih Ibu Endang dan yang sudah hadir ya. Kami harap yang terbaik ya. Mudah-mudahan ya kalau misalnya memang ada jodohnya sama ya. Amin. Bisa dicoba, ya, bisa Amin, dikali. amin. Terima kasih Ibu Endang. Nia, sayangin ibu ya. Ya terima kasih. Ya, jagain ibunya ya. Silakan. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Banyakin sholat ya. Terima kasih, Mbak Soy. Ya, thank you. Janganlah menjadi anak yang durhaka, karena sesuatu yang membuat kita berhasil itu adalah doa dan restu dari orang tua. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku selalu dianiaya oleh suaminya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rizka. Karena apa? Aku juga nggak ngerti. Udah punya anak belum? Belum. Belum punya anak. Pernikahannya sudah berapa lama ya? Sebelumnya saya sudah pernah menikah. Oh ini pernikahan kedua? Iya, udah pernah menikah. Hmm. Pas suami saya yang pertama meninggal, ibu mertua saya marah. Katanya saya yang menyebabkan suami saya meninggal. Jadi di sini ada 2 masalah. Mertua saya juga mengatakan suami saya yang pertama meninggal itu gara-gara saya. Dan akhirnya saya juga dijodohkan sama saudara sepupunya. Sepupu semua suami Meninggalnya saya. sebenarnya karena apa? Nggak tahu. Sakit? Nggak ada sakitnya. Tiba-tiba meninggal gitu aja? Iya. Dan keluarganya curiga itu gara-gara kamu, Mbak? Ibu mertua saya bilang suami saya meninggal gara-gara saya. Apa betul? Saya tidak tahu. Hubungannya baik-baik aja sama suami? Iya, Udah punya anak dari yang itu? belum. Tapi suami saya yang kedua, yang sekarang suka marah, suka mukul, suka ngambilin duit dari toko. Kebetulan saya punya toko. Ini mungkin kerjaan kali ya, masalah kerja. Bisa jadi. Oke, saya mau tahu penyebab dia kasar terakhir kali karena apa? Saya nggak tahu mas, tapi yang jelas
saya selalu disalahkan dan katanya saya bukan istri yang baik, bukan istri yang benar. Tapi saya sudah melakukan yang terbaik buat suami saya. Saya nggak tahu salah saya di mana. Oke. Mbak Rizka curiga ada apa gitu mungkin penyebab dia berubah? Enggak. Nggak curiga Saya apa-apa? tidak pernah curiga. Saya cuma tanya kenapa suami saya jadi suka kasar gitu. Makanya saya pengen datang ke sini. Saya pengen melapor gitu lah. Kenapa Untuk apa? gitu? Harapannya apa dengan datang ke sini? Harapannya untuk suami saya sama saya itu bisa baik-baik aja. Mudah-mudahan ini benar-benar murni karena salah paham, karena kehilafan sang suami. Dan malam hari ini kita bisa dapetin solusi dari permasalahan yang dihadapi sama Mbak Rizka supaya keluarganya kembali baik-baik aja. Iya. Jangan sampai ya waktu itu sudah pernah menikah, akhirnya sekarang gagal dan harus ada yang ketiga. Jangan ya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rizka, dengan tanggal lahir 29 Desember 1991 dan mendiami nomor rumah 42. Saya langsung bisa merasakan adanya sebuah kesedihan yang mendalam pada dirinya. Namun, di sini saya juga melihat bahwa dirinya adalah sosok wanita yang sangat baik dan lembut hatinya. Entah mengapa aura kesedihan itu sangat terasa sekali. Saya memiliki firasat buruk kalau ini semua terjadi akibat orang yang berada di dekatnya. Semoga setelah ini akan ada senyuman yang manis untuk Rizka. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya berhadapan dengan Rizka. Tanggal 29 bulan 12 1991 dan nomor rumah 42. Oke. Rizka ini suaminya belakangan berubah, sering melakukan KDRT. Bahkan Rizka punya toko, suaminya sering juga ngambil uang di toko gitu ya. Dan ini adalah pernikahan Rizka yang kedua sebenarnya. Oke. Yang pertama itu suaminya meninggal, tapi mertuanya masih menganggap Rizka lah penyebab kematian sang suami. Dan keluarganya, sepupu-sepupunya, keluarga besar dari suami menjauhi dan memusuhi Rizka gitu ya. Nah, dan sekarang di pernikahan yang kedua sebenarnya ingin tahu apa penyebab suaminya berubah. Dia ingin keluar rumah tangganya tuh baik-baik lagi, Ron. Di sini saya mau bertanya, apakah ada campur tangan keluarga lain dalam pernikahan? Enggak. Nggak Saya sama sekali. sama mertua saya sama suami aja. Kamu tinggal sama mertua? Enggak, mertua enggak. enggak. Sama suami aja. Oke. Jadi Rizka datang kemari tujuannya adalah Ya, ingin tahu penyebab suaminya berubah tuh karena apa dan ingin suaminya tuh kalau bisa berubah untuk baik-baik lagi karena dia udah sering banget jadi korban KDRT, terus juga Sampai disiram kopi tadi ya. disiram kopi juga, udah gitu uang di tokonya juga udah sering diambil. Itu kamu punya toko sejak pernikahan pertama atau sekarang? Iya, dari pernikahan pertama. Dari yang dulu? Iya, Itu toko kamu? iya. Dan sekarang dikelola sama suami kamu atau kamu kelola sendiri? Saya kelola sendiri. Oke, suami kamu tadi sekali-sekali datang ke sana? Iya. suaminya memang tidak baik sih kalau saya lihat di sini. Ya kan? Kamu kenapa menunduk? Gak apa-apa. Aduh, ini udah berapa lama menikah?